terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, saatnya kita semua untuk kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami tunduk menyembah-Mu di pagi ini, oleh karena Tuhan terus mendampingi hidup kami, memberkati kami, dan melindungi kami dimanapun kami berada. Saat ini Bapa, ada waktu untuk kami dapat merenungkan sabda-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Berilah telinga untuk kami dapat mendengarkan sabda-Mu, dan hati yang akan menerima sabda-Mu untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perlindungan kita di pagi ini terambil dari Kejadian pasal 7 ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 7 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, mau merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi dan shalom. Saat ini dunia ini dilanda oleh kekalutan, kekhawatiran, kegelisahan oleh karena virus yang mendunia. Kalau kita nonton dan melihat berita di televisi, betapa sedihnya kita ketika kita melihat orang-orang yang terkena virus lalu mati begitu saja. Karena itu firman Tuhan yang kita akan baca dari Kejadian pasal 7 memberi pemahaman kepada saya dan Papa Mama semua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu. Nuh, seorang yang taat kepada Tuhan. Tapi ketika Nuh disuruh masuk ke dalam batra, tentu seorang Nuh adalah manusiawi, sama dengan kita. Pasti ada keraguan, pasti ada khawatir. Sebab kekhawatiran Nuh adalah air bah yang menggenangi seluruh bumi ini. 40 hari, 40 malam hujan. Hujan besar. Dan ketika Nuh berada dalam batra itu, dia tidak melakukan pekerjaan apapun. Tentu sebagai seorang Nuh, sebagai manusia biasa, dia bosan. Tentu itu sudah barang pasti. Bosan tinggal dalam batra. Khawatir juga, bimbang dan ragu. Sekian hari air bah menggenangi bumi ini, lalu Nuh tinggal dalam sebuah batra. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kaitannya dengan kehidupan keberimanan kita sebagai orang Kristen, kita juga disuruh tinggal dalam rumah seperti seorang Nuh tinggal dalam batra. Tinggal dalam rumah itu adalah membosankan, penuh dengan segala kekhawatiran. Tapi firman Tuhan yang terdapat dalam pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia
yang memelihara kamu. Tidak ada alasan kita untuk kita khawatirkan tentang hidup ini. Allah menyuruh kita tinggal dalam rumah untuk kita selamat dari wabah yang begitu besar yang mendunia saat ini. Dibebaskan, untuk kita dibebaskan, untuk kita diselamatkan. Khawatir, bimbang dan ragu itu sudah barang pasti, itu manusiawi. Tapi sekali lagi firman Tuhan, pertama Petrus pasal 5 ayat 7 menekankan kepada saya dan Bapak Mama semua, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Kalau begitu, rencana Tuhan akan berlaku bagi hidup rumah tangga dan kekristenan kita, keberimanan kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada. Maksudnya, ada beberapa hal yang menjadi rencana Tuhan dari bacaan ini. Pertama, kita ingin dibebaskan seperti Nuh dibebaskan dari penghukuman bumi ini. Kita juga dibebaskan untuk pada akhirnya kita diselamatkan dari wabah yang begitu besar. Yang kedua, kita diselamatkan dan dibebaskan oleh Allah apabila mempunyai satu modal, yaitu modal kita adalah ketaatan. Sama seperti Abraham. Ya, Abraham taat kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan Allah kepada Abraham, dia taat. Demikian juga saya dan Bapak Mama semua, kita dirumahkan saja. Ya, sebagai manusia kita bosan juga, bosan tinggal dalam rumah. Tapi itulah rencana Tuhan yang begitu besar dari kehidupan untuk kita diselamatkan dari wabah yang begitu besar ini. Yang berikutnya adalah, jika saja Tuhan menghendaki ya, untuk virus ini berakhir, tentu ada rencana Tuhan. Dan saya yakin dan percaya sebagai hamba Tuhan, virus yang terjadi saat ini yang membuat kita manusia bimbang dan ragu untuk kita melakukan pekerjaan ya, adalah karena Tuhan. Tapi tentu untuk mengakhiri, dia punya rencana yang begitu besar ya, untuk mengakhiri penderitaan ini, untuk mengakhiri virus ini. Tentu berbagai hal yang dilakukan oleh manusiawi itu manusiawi, tetapi rencana Tuhan akan terlaksana. Karena itu Bapak Mama semua, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, satu hal yang kita renungkan adalah, kalau Tuhan menyuruh saya dan Bapak Mama semua untuk tinggal dalam rumah, pada akhirnya kita diselamatkan. Sekali lagi, kalau Tuhan suruh kita tinggal dalam rumah, kita diselamatkan. Asalkan kita taat kepada Tuhan, berdoa. Karena itu, hidup ini harus penuh dengan sukacita dalam hidup rumah tangga. Doa, sebab doa itu adalah mengubah segala sesuatunya. Saya yakin dan percaya doa mengubah segala sesuatunya. Berdoa. Roma 12 ayat yang ke-12 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, sabar dalam kesesakan. Harus sabar. Sabar, jalani hidup ini dengan penuh sukacita, dan tetap berdoa. Tetap berdoa ketika dalam rumah. Karena itu, sekalipun banyak hal yang mengatakan kepada kita harus duduk, atur jarak, ya tentu itu cara kita ya, atur jarak dengan orang lain ya. Tapi kita tidak atur jarak dengan Tuhan. Kalau kita mengatur jarak dengan sesama, kita tidak mengatur jarak dengan Tuhan. Artinya kita tidak berdoa, kita tidak memuji nama Tuhan ketika kita dalam rumah tangga, kita dirumahkan saja ya. Termasuk ibadah-ibadah yang berlangsung dalam rumah tangga, jangan kita menganggap remeh. Hubungan kita dengan Tuhan itu dibangun dari rumah tangga Kristen. Ya.
Sehingga kalau Tuhan berkata, masuklah dalam rumahmu, seperti Allah menyuruh Abraham, masuklah dalam batu itu. Artinya, kita juga disuruh untuk mempunyai saat teduh dalam rumah, mempunyai waktu untuk Tuhan, berdoa untuk Tuhan. Sebab Allah akan memberkati hidup rumah tangga dan pergumulan kita masing-masing. Sebagai manusia, Bapak Mama semua tentu punya kekhawatiran. Khawatir apa yang dipakai, khawatir tentang makan minum. Jangan. Seperti firman Tuhan tadi yang saya baca pertama Petrus pasal 5. Tidak ada orang yang pada akhirnya tidak menjalani kehidupan oleh karena kekhawatiran. Dia tidak menambah sahasta jalan hidupnya oleh karena kekhawatiran. Tetapi khawatir, bimbang dan ragu itu manusiawi saja. Ya, siapapun manusiawi saja. Tetapi mari kita ingat, Ia yang memelihara kamu. Ya, berarti Tuhan yang memelihara kita. Ya, Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang melindungi kita seperti Ia menjaga dan melindungi Abraham. Ya. Karena itu dalam hidup rumah tangga kita, selama kita dirumahkan, bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi itu dalam doa, ya, dalam kita berdoa, dalam memuji nama Tuhan, ya. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita dalam hidup rumah tangga kita masing-masing, dimanapun Bapak Mama berada dan saudara-saudaraku yang terkasih, kuat di hadapan Tuhan itu sangat penting. Ketika dilema datang, termasuk virus yang saat ini mendunia, jangan kita khawatir. Ya. Cara Tuhan, ya. Jangan kita khawatir. Jangan kita galau. Jangan kita bimbang, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Tapi tanyalah kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada sesama manusia. Bertanya kepada Tuhan dalam doa. Ya. Sebab Tuhan itu punya rencana yang indah bagi hidup saya dan Bapak Mama semua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup persekutuan kita dengan Tuhan bukan saja dalam gereja, bukan saja dalam gereja, tapi dari hidup rumah tangga saya dan Papa Mama semua. Kedekatan kita dengan Tuhan ketika kita dalam rumah, ya, rencana besar Allah itu akan terjadi atas hidup rumah tangga, pribadi, pelayanan, pekerjaan saya dan Papa Mama semua. Tentu kita akan bertanya, saat ini di mana-mana kita mengalami kendala, kita mau keluar ke sana, ke sini, memang sudah tidak bisa. Ya. Tetapi ketika kita berada dalam rumah, kita mempunyai waktu untuk kita bersaat teduh bersama Tuhan. Kita mempunyai kesempatan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa dan pengharapan kita. Karena itu, ketika dalam perjalanan hidup kita, ketika kita di rumah, satu hal yang menjadi perlindungan kita adalah komunikasi kita di hadapan Tuhan. Adakah doa kita? Ya. Doa sama seperti Abraham. Ya. Jika saja Allah tidak menyelamatkan manusia, Nuh juga pasti akan sudah lenyap. Tapi karena rencana yang begitu besar Allah, Nuh diselamatkan. Demikian juga saya dan Papa Mama semua. Ya. Wabah atau virus yang mendunia saat ini, jangan kita khawatir. Ini rencana Tuhan. Ini karena Tuhan. Ya. Ini karena Tuhan. Tapi tentu ada cara Tuhan juga untuk mengakhirinya. Ada cara Tuhan. Ya. Jangan kita bertanya kepada sesama, tapi kita bertanyalah kepada Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan itu sangat penting
pribadi, lepas pribadi dalam hidup rumah tangga saya dan papa mama semua. Sebagai orang Kristen terkhususnya warga jemaat GKS Jemaat Pala, dimanapun Anda berada, bangun komunikasi dengan Tuhan dalam hidup rumah tanggamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan ketika kita dirumahkan, ya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan.